Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Februari tahun 2024. Tinggal 13 hari lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu. Mari kita sukseskan pemilu dan berharap semoga pemilu di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan baik, benar, menghadirkan pemimpin-pemimpin pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, edisi Embun Pagi, Kamis 1 Februari 2024, kita akan mendengar merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini, hidup yang merdeka. Didasarkan dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di surga, di pagi yang cerah, indah ini, kami datang bersyukur kepadamu oleh karena anugerah yang Engkau berikan bagi kami ketika kami berbaring beristirahat. Engkau melindungi dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami, dipulihkan kekuatan, kesehatan kami. Kami hendak memulai berbagai aktivitas pelayanan karya dan pekerjaan kami. Namun sebagai anak-anak-Mu, kami ingin mendengar dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Engkau sendiri yang akan menguatkan melalui firman-Mu agar langkah hidup kami pada hari ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu itu, kiranya Engkau urapi, taruh firman-Mu di bibirnya, agar kebenaran-Mu lah yang dapat dan boleh disampaikan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan akan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru melalui kitab Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya berharap sahabat Petra dimanapun Anda berada akan membaca secara utuh perikop kita dengan judul Kemerdekaan Kristen. Saya hanya akan membacakan salah satu ayat yang menjadi pokok perenungan di saat pagi hari ini di kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1 yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Kemerdekaan itu adalah bebas, tidak terikat, dan lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berarti dan begitu sangat berharga. Banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Seperti kita, bangsa Indonesia, sebelum kemerdekaan dapat diperoleh, banyak pejuang bangsa Indonesia yang rela mati gugur di medan laga demi memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekarang ini kita sudah memasuki zaman atau kondisi di mana kita merdeka. Artinya kita harus mampu untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan itu dengan mengisi kehidupan sebaik mungkin sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sekarang ini banyak orang memikirkan kemerdekaan itu adalah sebagai bentuk kebebasan, hidup tanpa halangan, bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk bersuara, melupakan kaidah dan juga etika, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Namun Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan yang sempurna atau yang sejati. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, apakah kemerdekaan dalam konteks kekristenan atau menurut iman Kristen itu? Firman Tuhan mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memberikan kepada kita kemerdekaan. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Alkitab dengan jelas mengajarkan kemerdekaan bagi kehidupan orang percaya, yang terutama adalah kemerdekaan dari belenggu dosa, dari kuasa si jahat, dari maut. Nah, kemerdekaan ini disediakan oleh Allah melalui iman atas karya penebusan Kristus yang sudah digenapkan begitu sangat-sangat sempurna melalui penderitaan, kematian Kristus di kayu salib, dan kebangkitannya sebagai pengganti manusia berdosa. Di dalam Kristus semua orang percaya tidak lagi diperbudak oleh hukum dosa yang membuat manusia berada di bawah kekuasaan si jahat dan juga dalam cengkeraman maut, kebinasaan, keterpisahan abadi dari Allah sang sumber hidup. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan dalam Kristus memberikan nilai-nilai kehidupan bagi kita sebagai orang percaya. Artinya bahwa kemerdekaan itu memberikan kepada kita bebas dari aneka tekanan, bebas dari intimidasi rasa takut yang bisa berasal dari sakit, dari kegagalan, dari rasa bersalah, dari rasa malu, putus asa, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Bebas juga bangkit dari berbagai aneka kegagalan,
kesalahan, dan bisa jadi dari masa lalu ketika kita mengalami masalah atau kehancuran. Kemerdekaan atau bebas kemudian untuk membangun hidup baru di masa kini dan melangkah ke masa depan yang kemudian memiliki pengharapan, memiliki cita-cita yang lebih baik lagi. Bebas atau merdeka untuk melakukan semua hal yang indah, yang baik, berguna, bernilai, sebagai dedikasi pelayanan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang diajarkan di dalam Alkitab dan disediakan di dalam Kristus bagi manusia adalah kemerdekaan yang membebaskan kita dari kelumpuhan, dari belenggu, dari perbudakan oleh dosa, sehingga menjadi hamba-hamba si jahat. Dan inilah yang kemudian disebutkan di dalam ajaran kita, dalam pemahaman iman Kristen, berujung pada maut atau kebinasaan. Dan kemerdekaan yang memberikan kepada manusia kemudian berbagai potensi keleluasaan menjadi pribadi yang bermartabat, pribadi yang mulia, yang memancarkan sifat dan karakter gambar Allah yang dipulihkan kembali. Karena manusia itu adalah manusia yang diciptakan pada awalnya sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang dimerdekakan Kristus dimaksudkan memiliki hidup yang makin indah, makin baik, makin berguna dan berdampak positif di hadapan Allah, demikian juga sesama manusia. Bukan pribadi yang kemudian bebas berkata, bertindak semaunya, sesukanya, berpusat pada ego dan ambisi pribadinya. Inilah yang kemudian diberikan oleh Kristus kepada kita, bahwa kemerdekaan itu harus dipertahankan. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, sejatinya menurut saya, kemerdekaan yang kemudian kita peroleh itu dibutuhkan sikap kehidupan yang betul-betul dalam bentuk pertobatan yang sungguh-sungguh. Dosa dan kejahatan lagi tidak akan menjajah kehidupan kita. Merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka dalam kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita, dan kebenaran hanya akan terdapat di dalam Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 dan 18, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempertahankan kemerdekaan dengan sebaik mungkin, mengisi kemerdekaan dan melayani sesama dengan penuh kasih Tuhan. Seharusnya dan selayaknya lah saya dan saudara-saudara membawa dampak bagi masyarakat yang ada di sekitar kita yang masih banyak terbelenggu dan terjajah oleh dosa dan problema hidup. Itulah kerinduan kita bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan Tuhan selalu menyertai, memberikan hikmat kepada saya dan saudara-saudara. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi pada hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Belenggu dosa yang mengikat manusia karena kejatuhan di dalam dosa telah Engkau patahkan dan telah Engkau kalahkan
dalam kuasa penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami telah dimerdekakan oleh Kristus, tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa, tetapi kami harus menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami ingin menjalani hidup kami di hari ini dengan penuh bertanggung jawab, bersyukur kepada Tuhan, dan kami doakan secara khusus 13 hari ke depan bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini. Berkatilah pemilu di tahun 2024 ini agar dapat berjalan dengan sukses, dengan baik dan benar, dijauhkan dari segala intrik, bahkan juga dari berbagai kekacauan, sehingga pemilu yang nanti akan berjalan dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang Engkau pilih melalui pemilihan umum. Kami mau serahkan seluruh bangsa Indonesia dalam doa untuk pemilu di tahun 2024 ini. Demikian juga untuk Radio Petra yang menjadi bagian kami untuk terus dapat berinteraksi dengan para pendengar Radio Petra, baik melalui embun pagi ataupun juga melalui doa malam. Kiranya Bapak berkati seluruh program siaran di Radio Petra ini sehingga dapat berdampak luas bagi banyak orang. Kami mengakui bila mana dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu terdapat kekurangan, bahkan juga dosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami semua. Kami serahkan perjalanan hidup kami di hari ini dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini 1 Februari 2024. Kiranya sabda Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, dan memberikan penghiburan bagi saya dan saudara-saudara untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung di Minggir Sleman, Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.